Kulla yawmin sab'ina marrah. Innal arda satemene bumi iku latunadi undang-undang apa bumi. Kulla yawmin ing dalem saben-saben areh sab'ina marratan kalaban 70 kalih. Ya bani Adam kulu ma syi'tum washtahaitum. He anak cucu Adam, kulu mangano sira kabeh ma dak bareng syi'tum si akar bak nakabi washtahaitum bantero bak nakabi dak ma. Innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marrah. Nabi bersabda bahwa setiap hari bumi ini selalu memanggil kita sebanyak 70 kali. Setiap hari bumi ini selalu memanggil manusia yang ada di atasnya sebanyak 70 kali. Adapun panggilan bumi imma bilisanil qal, dengan lisan ucapan, al-qudrah sahihah, Allah maha mampu, maha kuasa untuk menjadikan bumi ini bisa untuk memanggil, berucap sebagaimana layaknya manusia dan binatang. Atau yang disebut dengan memanggil adalah bilisanil hal, dengan bahasa keadaan atau lisan keadaannya. Ala kulli hal, baik panggilan bumi itu kepada manusia setiap hari sebanyak 70 kali, imma bilisanil hal wa imma bilisanil maqal, lisanil qal. Ya bani Adam kulu ma syi'tum washtahaitum. Apa panggilan bumi? Bumi memanggil setiap hari sebanyak 70 kali. Wahai anak cucu Adam, kulu ma syi'tum washtahaitum. Makanlah apapun yang ingin kamu makan. Ma syi'tum washtahaitum, apa yang kamu ingin makan dan apa yang kamu sukai, kulu, makanlah. Fa wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Kata bumi, makanlah apapun yang kamu ingin makan dan apapun yang kamu suka. Demi Allah, kata bumi, sesungguhnya aku nanti ketika engkau berada di dalam perutku, meninggal, berada di bawah tanah, la akulanna, kata tanah, kata bumi, aku sungguh akan memakan daging dan kulit-kulit kalian. Maka fannida liman akala minha bisyahwah wa nahmah. Jadi khitab ini adalah peringatan bagi orang yang hidup hanya memikirkan perutnya. Makan bisyahwah wa nahmah. Bukan beda dengan orang yang makan dengan niat supaya tubuhnya kuat untuk beribadah kepada Allah, maka makannya menjadi ibadah. Jadi panggilan bumi itu adalah ditujukan kepada orang yang hanya mementingkan isi perutnya, tidak ada niat ketika makan untuk supaya tubuhnya kuat untuk beribadah kepada Allah, tapi semata-mata untuk makan
dan tujuannya untuk makan dan makan. Kulu ma syi'tum washtahaitum, ya orang-orang yang aliran hedonisme. Fa wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Pada akhirnya tubuh, daging, kulit kelak akan dimakan oleh tanah. Sing akan sampai lempo, rabat, kolek gelak, ketika mateh badanang dalam tanah, eka akan bi cacing, eka akan bi tanah. Maka ketika kita makan, seyogyanya makan kita adalah akala billah walillah wa fillah. Makannya kita itu billah, dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita makan, kita niatkan untuk supaya tubuh kita kuat untuk beribadah kepada Allah, dan awali dengan membaca bismillah, billah, walillah, dan karena Allah, walillah, wa fillah, dan di dalam jalan Allah. Maka kalau makannya seperti itu, tanah bumi itu tidak memanggil mereka. Jadi panggilan tanah itu untuk orang-orang yang hanya memikirkan isi perutnya, tidak ada tujuan dan niat yang baik ketika makan, ken melempo betenu ngakan dari itu. Maka ketika ngakan mun dadi ibadah, ngakan aja niatakin bagus. Kam min amalin yutasawwar bi surati a'malid dunya summa tasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Makan itu adalah min amalid dunya, bukan amal akhirat. Amal dunia. Apa yang disebut dengan amal? Amal itu adalah setiap gerakan anggota tubuh kita dan hati kita. Gerakan anggota tubuh dan lintasan hati, itu amal. Jadi amal itu setiap gerakan tubuh dan lintasan hati. Kalau baik maka dikatakan ta'ah. Kalau buruk, tidak sesuai dengan agama dan syariat, disebut maksiyah. Itu amal. Makan itu adah, bukan amal. Duduk di masjid adah, bukan amal, tapi bisa menjadi amal yang baik, bisa menjadi ibadah. Bukan amal, bukan ibadah, tapi adah. Makan itu adah, bukan ibadah, tapi bisa menjadi ibadah dengan apa? Bihusnin niyyah, dengan baiknya niat. Maka amal dunia bisa berubah menjadi amal akhirat bihusnin niyyah. Maka ketika ngakan, niataki si bagus, kalaban tengka bentojuk si bagus, maka insyaallah ngakan gelak dadi ibadah dan bukan menjadi tujuan dari panggilan tanah dan bumi. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam, innal Islam ini nak berdua pengertian. Islam secara hakikah artinya agama. Agama ini, agama Islam itu bermula dari keadaan yang asing, tidak dikenal, tiba-tiba muncul di tengah-tengah budaya jahiliyah, agama paganis, penyembah berhala dan batu. Maka Islam dahulu muncul dari keadaan yang asing, agamanya yang asing, ajarannya yang asing. Maka mereka orang-orang musyrik
ketika Islam datang protes jareng Korea mulai lambat biba amba esoro nyember ya bipah yacek nyember situng pangeran asing ya, ajarannya tidak pernah dikenal oleh mereka dan orang tua serta nenek moyang mereka. Atau al-Islam yang dikehendaki bukan agamanya tetapi ahlul Islam. Kalau ahlul Islam berarti adalah penganutnya. Penganutnya artinya al-muslimun wal mu'minun. Kitanya yang asing, pemeluknya bukan agamanya, bukan Islamnya. Maka baik Islam itu diartikan secara hakikah agamanya yang asing atau pemeluknya yang asing. Otomatis kalau agamanya, ajarannya asing, pemeluknya juga asing. Maka bisa kedua-duanya kita katakan asing, agamanya asing atau pemeluknya asing. Dahulu ketika Islam datang dari keadaan yang asing, tidak dikenal. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana tampak dalam keadaan asing. Kelak Islam ini atau orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang berpegang kuat kepada ajaran Islam, di akhir zaman orang-orang yang memegang teguh terhadap ajaran Islam itu menjadi asing di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena kebanyakan sudah tidak memegang apa yang menjadi ajaran daripada agama Islam, sehingga tampak asing orang-orangnya, penganutnya tampak asing sebagaimana dahulu para penganut dan agama ini asing, tampak asing. Fatuba lil ghuraba, maka karena asing itu adalah permulaan tampaknya Islam dan akan kembali kelak dalam keadaan asing pula, maka fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi mereka yang asing, beruntunglah bagi mereka orang-orang yang dianggap asing di tengah-tengah manusia. Kapia celanaan pah karo situng saasarongan kan asing. YouTube aja beruntung. Kapi apanya mana tadak si monduk pah karo kaki sekampung situng si monduk asing. Tuba beruntung. Yang akhir zaman banyak orang siletaan da ke ilmu da ke agama, hanya beberapa orang, dan beberapa orang itu tanpa asing. Dan mereka lah yang beruntung. Tuba, maka jadilah kita bagian dari mereka, dari orang-orang yang asing. Artinya agar kita termasuk bagian kecil daripada orang-orang yang beruntung tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Fatuba lil ghuraba, ketika tadak si kelemunduk kaki munduk ketibi. Ketika orang tak berpegang teguh dekat agama kakek bagus ketibi. Jadi asing dalam kebaikan, dalam arti kebagusan, bani asing kecubaan. Mana asing kecubaan kapi bagus, pak kaki ketibi tak bagus. Kapi seponduk reh ada semulia, pak karo kakek tolo biki mulai asingnya, tapi asing coba. Asing coba, asing bagus. Ada tambahan pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi setelah al-ghuraba, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang asing. Siapa mereka yang asing? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas ba'di min sunnati. Orang-orang yuslihuna ma afsadan nas, yang memperbaiki sunnahku, memperbaiki
Ma'afsadan nas, memperbaiki sesuatu yang telah dirusak oleh manusia daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'di, setelah wafatku. Setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad, sunnah baginda Nabi besar Muhammad aji banyak erosak, ya, lebihnya erosak. Nah, orang yang bagus pakun berpegang teguh dah ke sunnah Nabi, itulah al-ghuraba. Wakil aja ashabul hadis. Ashabul hadis tadi jantada teti asing. Maka pengertian gharib, ghuraba itu luas. Walhasil asing di dalam kebaikan, bukan di dalam keburukan. Wallahu a'lam.